lagi dengan Bapak di Rai Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik semua ya. Dan tentunya semua pada sehat. Oke, kali ini Bapak akan membahas tentang materi pembelajaran kelas 6. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video Bapak berikutnya. Terima kasih. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 4. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu ada 2. Yang pertama, pengalaman nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menentukan ide pokok dan kesimpulan dari laporan. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya, itulah yang disebut dengan gambar ikan bandeng. Nah, di sini ada sebuah cerita. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Akhirnya Edo pun bingung. Nah, di sini yang pertama, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Nah, di sini Edo mau tidak mau harus menerima temannya yang datang. Oke, yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Nah, di sini teman Edo pun harus ikhlas karena tidak semua akan mendapatkan ikan karena ikannya pun kurang. Di sini teman-teman Edo harus ikhlas menerimanya. Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, di sini untuk mendapatkan bagian ikan yang sama, mereka harus melakukan musyawarah. Biar Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani, begitu juga dengan Edo harus mendapatkan bagian yang sama. Caranya dengan cara musyawarah mufakat. Nah, di sini dalam musyawarah itu sebenarnya sesuai dengan penghamalan dari Pancasila, sila keempat, yaitu yang berlambang kepala banteng, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun contoh pelaksanaan sila keempat yaitu 1. Tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, bermusyawarah. Ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Keempat,
menjalani keputusan yang disepakati bersama. Nah, adapun perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat, yaitu 1. Mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Nah, di sini nggak boleh rusuh ya anak-anak dalam pemilihan ketua kelas. Yang kedua, mendengarkan ketika teman menyampaikan pendapat. Nah, apapun yang disampaikan dari teman kalian, itu kalian harus mendengarkan dengan seksama. Yang ketiga, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal piket. Nah, di sini kalian tidak boleh memaksakan kehendak kalian. Jika teman kalian mempunyai pendapat, kita harus menerima masukan tersebut sebelum dilakukan musyawarah. Kemudian, melaksanakan hasil musyawarah kelas dengan penuh tanggung jawab. Jika suatu keputusan di sini sudah diambil dalam musyawarah, kita harus menerima dan mempertanggungjawabkan dengan seksama, bersama-sama. Tidak boleh jika pilihan kalian berbeda, kalian tidak melakukan tanggung jawab. Yang kelima, menghindari memaksakan pendapat saat bermusyawarah. Nah, di sini tidak boleh ya kalian memaksakan pendapat kalian. Jika pendapat kalian seandainya kalah dalam musyawarah, kalian harus menerimanya dengan lapang dada dan melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang yang di sekolah. Sekarang tugas kalian adalah buatlah 5 contoh perilaku di lingkungan rumah yang sesuai dengan nilai sila keempat. Silahkan kalian cari anak-anak. Cukup 5 saja. Kalian boleh mencarinya di buku atau di sumber yang lainnya, misalnya seperti Google dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan gagasan pokok teks hasil pengamatan. Apakah kalian tahu bagaimana caranya? Nah, di sini Bapak akan jelaskan caranya menentukan kesimpulan pada teks yang dibacakan. Yang pertama, kalian harus mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Kemudian, kalian harus menentukan informasi yang penting yang terdapat dalam teks tersebut. Dan yang terakhir, kalian harus menghubungkan ide pokok dan informasi penting yang kalian peroleh. Kemudian kalian jadikan satu pernyataan. Nah, sudah cukup jelaskan anak-anak? Sekarang kalian silahkan coba belajar mencari ide pokok pada bacaan yang berjudul bunglon di buku tema kalian. Nah, yang pertama kalian harus cari di dalam buku tema tersebut adalah paragraf per satu. Paragraf 1 itu cari ide pokoknya. Kemudian paragraf 2 juga cari ide pokoknya. Oke, selamat bekerja ya anak-anak. Semoga kalian sukses. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.